Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Lucia Priani dari semester 4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Islam Pari Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dari mata kuliah Retorika Dakwah yang berjudul tentang persiapan pidato. Langsung aja, pertama kita akan membahas tentang persiapan mental. Dua persiapan yang pokok sebelum pelaksanaan pidato adalah persiapan mental kejiwaan untuk berdiri dan berhadapan di muka khalayak, dan persiapan yang menyangkut materi atau isi pidato yang akan disajikan. Jika persiapan mental kejiwaan ini masih kurang dan belum mantap, sehingga pembicara dihinggapi rasa cemas atau nervous, kurang percaya diri, maka hal ini akan berakibat kacaunya persiapan untuk isi dan sikap dalam pidato yang akan disampaikan. Perasaan gelisah, takut, dan cemas pada saat akan dan sedang menyampaikan pidato adalah perasaan yang akan biasa pada orang-orang yang belum terbiasa berpidato di depan umum. Bahkan orang-orang yang ahli pidato pun sebelum berpidato juga mengalami perasaan yang sama. Dale Chalner pernah mengatakan bahwa pada umumnya orang merasakan sedikit tertekan, malahan kadang-kadang akan gelisah. Namun hal yang demikian ini dianggap malah hal baik. Orang yang berbicara di muka umum haruslah sedikit bingung. Bahkan semua pidato yang penting dan berharga tentulah diiringi dengan sedikit gelisah. Nah, teman-teman, pidato yang mulanya juga mengalami perasaan cemas, gelisah, bahkan malu serta takut akan kegagalan, antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, ada mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Brian, mengaku bahwa pada waktu pertama kali berpidato di depan umum, dirasakannya lututnya menjadi lemas dan bahkan bergetar, teman-teman. Kedua, ada Mark Twain, ahli pidato jenaka, juga menyatakan bahwa pada waktu pertama kali berpidato, rasa-rasanya mulut tersumbat dan tidak bisa mengatakan apa-apa, serta pelipisnya berdenyut dengan kuatnya, teman-teman. Ketiga, ada Disraeli, orang yang terkenal di Inggris. Ini mengatakan pada waktu akan berpidato untuk pertama kalinya di muka parlemennya, lebih senang menggempur musuh dengan kavaleri daripada berdiri di situ aja. Keempat, ada dan masih banyak lagi pengalaman dari ahli-ahli pidato yang lain di mana mereka pada umumnya merasa malu sewaktu akan memulainya. Nah, demikian memang segala pekerjaan di dunia ini pada umumnya adalah sesuatu yang sulit di all the beginning is difficult. Dan untuk menghilangkan kesulitan itu serta agar dapat melaksanakannya dengan baik, perlu adanya latihan, teman-teman. Selanjutnya, apakah orang berpidato itu karena bakatnya? Herbert Naskar menjawab bahwa sebagian dari kita ada yang dapat menguasai suatu kepandaian dalam waktu yang lama, ada pekerjaan yang mudah bagi sebagian orang dan ada pula yang mencapainya dalam waktu yang lama. Sebagian orang dapat menjadi ahli pidato yang ulang dalam waktu yang pendek karena ia telah memiliki bakat untuk itu. Dan sebagian yang lain dapat menjadi ahli pidato setelah mengalami latihan yang lama, sungguh-sungguh dan penuh kesabaran karena tidak banyak yang dimiliki untuk berpidato, teman-teman. Apakah teman-teman merasa takut akan mengalami kegagalan dalam berpidato? Nah, rasa takut kegagalan baik itu membuat pidato orang berhati-hati dalam melangkah. Akan tetapi, ketakutan akan kegagalan yang berlebihan sehingga menghalangi seseorang untuk melangkah adalah sikap yang sangat tercela bagi orang-orang yang berusaha merangkak untuk menuju sukses berpidato. Harus berpendirian bahwa gagal dalam suatu pidato adalah lebih baik daripada tidak berani berpidato. Sebab dengan kegagalan itu, ia dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dirinya dan dapat memperbaiki pada waktu-waktu yang akan datang, teman-teman. Nah, karena kewajaran pula lah, maka William James atau Kluas telah menceritakan ratusan ahli pidato dan ahli teater yang selalu dianggapi rasa takut itu berkesimpulan, semua merasa gugup, gelisah dan tidak bisa tidur, hilang nafsu makan, keringat dingin, mengalir deras, dan lain-lain. Tetapi hal yang paling penting ialah mereka mengalami itu semua karena mereka ingin tampil dengan baik, karena mereka ingin mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin. Mereka menerima mereka menerima adanya gejala nervous dengan baik karena mereka percaya nervous bisa menolong mereka mencapai kondisi puncak. Jika gejala nervous itu telah Anda ketahui dan telah mampu Anda arahkan untuk kemajuan pidato teman-teman, maka teman-teman akan mengalami rasa percaya diri dan teman-teman akan memperoleh pengalaman yang sangat mengasihkan dan menyenangkan seperti yang dikatakan oleh seorang pembicara. 2 menit sebelum saya memulai pidato,
saya merasa lebih baik dipukuli daripada saya harus berpidato. Namun 2 menit sebelumnya saya mengakhiri pidato saya merasa lebih baik ditembak mati daripada saya harus mengakhiri pidato saya. Nah, selanjutnya teman-teman ada cara-cara menyusun persiapan pidato. Maksud saja, suatu pidato haruslah didahului dengan persiapan-persiapan yang cukup. Hanya orang yang tidak bijaksana yang berpidato tanpa mengadakan persiapan. Makin pandai orang berpidato, semakin segan dan tidak mau berpidato tanpa persiapan. Bagaimanapun pandainya Anda dalam beberapa masalah tetapi sebaiknya Anda jangan mencoba berpidato di muka umum tanpa adanya persiapan. Seorang arsitek tidak akan langsung memberikan gambar bangunan yang Anda minta. Seorang musikus tidak akan dapat membuat lagu seketika. Jika Anda berkeinginan menjadi pembicara yang baik, Anda harus menjaga nama baik Anda. Anda tidak boleh menyampaikan pidato secara tergesa-gesa yang mungkin sekali mengakibatkan orang kurang bijaksana, simpang siur, dan canggung. Demikian pesan Herbert and Cushion. Demikian pentingnya persiapan pidato itu. Sampai Dallas Charnes, penulis dan pembicara terkenal di Amerika, mengatakan suatu pidato ataupun ceramah yang telah dipersiapkan dahulu sebetulnya telah 90% diucapkan. Nah, ada beberapa jenis pidato. Yang pertama ada pidato spontan atau impromptu. Persiapan pidato mutlak dilakukan tetapi seringkali keadaan memaksa orang harus berpidato tanpa adanya waktu untuk mempersiapkannya dengan cukup. Pidato spontan inilah yang disebut dalam retorika dengan istilah pidato impromptu. Pidato impromptu ini memiliki keuntungan-keuntungan antara lain dapat mengungkapkan perasaan asli pembicara serta nampak lebih segar dan hidup yang bersikap netral, ada kesempatan memandang pendengar, berpikir dengan aktif, dan dapat mengajak pendengar berpikir. Akan tetapi, kelemahan-kelemahannya lebih banyak pertama bagi pembicara yang masih hijau, yaitu yang pertama, menimbulkan kesimpulan yang mentah sebab dasar pengetahuan yang kurang memadai. Kedua, penyampaian pidato yang tersendat-sendat dan tidak lancar. Ketiga, gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan. Keempat, ada kemungkinan membuat demam panggung bagi teman-teman. Nah, adapun impromptu terdapat mungkin harus dihindari, akan tetapi jika keadaan memang memaksa terjadi impromptu itu, maka yang pertama, jika masih ada waktu walaupun sangat sedikit, gunakan waktu yang minim itu untuk membuat garis besar atau rencana pidato dalam pikiran atau dalam kertas-kertas kecil yang kebetulan ada pada Anda. Kedua, usahakan dapat membuka pidato dengan pembukaan yang menarik dan mengakhirinya dengan penutup yang mengesankan, teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada pidato membaca atau manuskrip. Pidato dengan membaca naskah yang telah tertulis lengkap ini dipergunakan pada pembicaraan yang membutuhkan ketelitian, misalnya pada pidato resmi mengenai persoalan politik, kemudian pengumuman atau ulasan teknik. Manuskrip diperlakukan oleh tokoh nasional sebab kesalahan kata saja dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat jelek bagi pembicara, teman-teman. Nah, pidato radio dapat menggunakan manuskrip tanpa kelihatan oleh pendengarnya. Adapun keuntungan pidato manuskrip ini adalah yang pertama, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gemilang. Kedua, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Ketiga, keafasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata. Keempat, hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. Kelima, manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak, teman-teman. Nah, adapun kerugian yang lain dan pidato manuskrip ini adalah yang pertama, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung terhadap mereka. Kedua, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. Ketiga, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah atau memperpendek atau memperpanjang pesan. Keempat, perbuatannya lebih lama daripada sekadar menyiapkan garis besar atau outline saja. Nah, untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari di atas, beberapa petunjuk dapat diterapkan dalam penyusunan dan penyimpanan manuskrip, teman-teman. Yang pertama, susunan lebih dahulu garis-garis besarnya dan siapkan bahan-bahannya. Kedua, tulislah manuskrip seakan-akan Anda berbicara. Ketiga, bacalah naskah itu berkali-kali sambil membayangkan pendengar. Keempat, lupakan sekadarnya sehingga Anda dapat lebih sering melihat pendengar. Keempat, siapkan manuskrip dengan kesikan besar, tidak spasi dan batas margin yang luas. Lanjut, yang ketiga ada pidato hafalan, teman-teman. Kalau dalam pidato masih pembicara menulis naskah pidato, kemudian dibaca kata demi kata pada waktu pidato, maka ada memoriter pembicara penulis naskah kemudian menghafalkannya kata demi kata. Dengan persiapan naskah yang tertulis, maka pidato member dapat memilih yang baik, susunan pembicaraan yang tersusun secara sistematis dan terarah.
Nah, akan tetapi karena pesan sudah tepat, maka tidak terjadi sering hubungan antara pesan dan pendengar, kurang spontan, perhatian beralih, dan kata-kata kepada usaha mengingat-ingat, bahaya terbasal timbul ketika satu kata atau lebih hilang dari ingatan. Nah, selanjutnya ada pidato outline atau extempore. Pidato extempore ini adalah pidato yang paling populer dan banyak dipakai oleh ahli-ahli pidato. Pembicara tidak mempersiapkan dan menyusun pidato kata demi kata, serta tidak perlu menghafal keseluruhan isi pidato. Akan tetapi ia hanya menyusun outline atau garis besar dan isi pidato yang akan disampaikan yang dianggap dapat mengorganisir dan mensistematisir keseluruhan pesan pidato. Biasanya outline pidato ini ditulis dalam catatan atau kertas kecil yang mudah dibawa. Mengapa catatan outline ini diperlukan? Tidak lain agar kita tidak tersesat mengembara kian kemari, tidak mengikuti garis besar pembicaraan yang akan kita sampaikan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang C, teman-teman, pemilihan topik pidato. Sebelum berpidato kita harus mengetahui apa yang kita sampaikan dan apa tujuan yang ingin kita harapkan dari pidato itu. Kalau kita mulai menyusun pidato, kita pertama-tama jangan pikirkan bagaimana harus berbicara, jangan lupa berusaha payah memikirkan kalimat bagus dan indah yang ingin dikemukakan. Tapi tanyakan pada diri sendiri apakah yang sesungguhnya ingin kita katakan. Kalau itu sudah jelas dan terang dalam pikiran, barulah kita memikirkan pasal-pasal lainnya. Nah, ada dari William G. Macy Collett merumuskan 4 keharusan bagi orang yang ingin dapat berpidato secara baik. Yang pertama, pengetahuan. Anda harus mengetahui pokok pembicaraan Anda. Yang kedua, ketulusan. Anda harus percaya akan pokok pembicaraan Anda. Ketiga, semangat. Anda harus berhasrat untuk berbicara tentang hal itu. Keempat, praktek. Anda harus berbicara pada setiap kesempatan. Nah, adapun syarat-syarat topik pidato yang baik adalah: pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Kedua, topik harus menarik minat Anda. Ketiga, topik harus menarik minat pendengar. Keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Kelima, topik harus terang ruang lingkup dan pembatasannya. Keenam, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Ketujuh, topik harus ditunjang dengan bahan yang ada. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya mengenai tentang pidato ya. Dan lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.